Bab 1499. Perjalanan yang berbahaya. Nanti kita pikirkan lagi, jika benar-benar tidak menemukan apoteker, bukannya tidak bisa berangkat, cuma harus menyiapkan pil dewa yang lebih banyak. Melihat ayah dan anak dua orang ini, setelah berkata sejenak, dengan langkah cepat meninggalkan klub apoteker. Di saat mereka berpas-pasan dengan Eric Kin, tentu saja Eric Kin mendengarkan percakapan mereka berdua. Ketua Quart, mereka ini ingin pergi ke wilayah utara, kenapa harus menyewa apoteker? Eric Kin berpikir, lalu bertanya. Dirinya dari pembatasan wilayah utara pergi ke kota kuno Donghuang, lalu datang dengan kapal terbang dewa sampai di kota Kekaisaran Qin, juga melalui perjalanan yang cukup jauh, tapi tidak pernah mendengar permintaan seperti ini. Master obat Eric, apakah kamu tidak terlalu memahami wilayah utara? Tanya Quart Lu. Oh, memangnya wilayah utara ada beda apa? Eric Kin pun mulai tertarik. Kalau begitu ini bukan salah kamu, yang kamu tidak ketahui, tempat lain masih baik, tetapi wilayah utara ini berbeda dengan yang lain. Quart Lu tidak mencurigainya, hanya mengira Eric Kin penasaran, lalu tersenyum menjelaskan, wilayah utara ini, aku juga pernah pergi, mungkin lebih mengetahui. Sepanjang perjalanan ini, hanya ada satu kata, bahaya. Apakah banyak iblis monster? Tanya Eric Kin. Juga bukan iblis monster, tapi wilayah utara ini memang berbeda dengan wilayah lain. Quart Lu berkata, Master obat Eric seharusnya mengetahui, di zaman kuno, pertarungan besar antar klan dewa dan klan sihir, markas besar klan sihir berada di wilayah utara. Ini aku mengetahuinya. Eric Kin menganggukkan kepala. Zaman pertarungan antar klan dewa dan klan sihir sudah berlalu, di dunia kultivator sekarang, asalkan berjumpa dengan klan sihir, pasti akan diusir, tapi di wilayah utara, masih banyak orang yang melatih jurus sihir samping ini juga salah satu alasan. Seperti partai Jihuo yang dirinya jumpa pertama, partai ini berada di wilayah utara. Lalu selanjutnya, meskipun istana klan sihir sebagian besar sudah dilenyapkan, tetapi wilayah utara adalah markas mereka, sisa klan sihir yang berada di dunia abadi pun terus bersembunyi, akhirnya dunia abadi juga muncul masalah, zaman ini baru berakhir. Dan di saat ini, klan sihir yang bersembunyi pun bermunculan, agar dirinya tidak dilenyapkan oleh pendekar kuat daratan dunia abadi ini, mereka pun menghancurkan formasi Chuan Song zaman kuno ke wilayah utara. Sampai saat ini, kultivator yang ingin pergi ke wilayah utara, hanya bisa mengandalkan kapal terbang pergi ke sana, tidak ada formasi zaman kuno yang bisa digunakan. Semua formasi dihancurkan. Eric Kin pun terkejut, hal ini dia benar-benar tidak mengetahuinya. Jika tidak ada formasi transisi dengan cepat berpindah dari wilayah yang sebesar ini, maka akan menimbulkan banyak kerepotan. Iya, pertarungan terakhir antar klan dewa dan klan sihir, terjadi di wilayah utara yang berbatasan dengan Gunung Sihir Dinasti Bai. Pertarungan ini hampir menghancurkan segalanya, menyebabkan banyak dimensi di Gunung Sihir pun menghilang. Sekarang dimensi pun sangat kacau, berbagai macam kabut beracun, cacing beracun, sangat berbahaya. Ini meningkatkan kesulitan bagi kultivator yang ingin pergi ke wilayah utara. Tapi, sebagian besar barang di daratan dunia abadi ini, seperti rumput ajaib, bahan pemurnian alat, hanya ada di wilayah utara. Ini membuat kultivator harus pulang pergi ke sana. Quart Lu mengingat masa lalunya, dalam hati pun mulai merinding. Mendengar penjelasan Quart Lu, Eric Kin pun akhirnya mengerti. Orang-orang tadi adalah orang paviliun Jubao yang menggerakkan kapal terbang, hidup dengan cara mengantar kultivator pulang pergi ke sana. Juga karena perjalanan jauh, melalui dinasti Qin, dinasti Bai dan Gunung Sihir. Biasanya kapal terbang akan mencari seorang master obat untuk membantu, juga demi menjaga keselamatan. Jika tidak,
Di wilayah yang super luas ini, ada kultivator yang terluka, tidak bisa terbang keluar, dan juga tidak ada orang yang bisa menolong. Ini adalah hal yang merepotkan. Sayangnya, selain master obat yang ingin pergi ke wilayah utara untuk mencari rumput ajaib, pasti tidak ada orang yang mau dengan imbalan sekecil ini, mengorbankan dirinya. Tentu saja, jika ada orang yang ingin pergi ke wilayah utara, mengikuti mereka adalah pilihan yang bagus. Aku kenal senior tua ini, orang yang bisa dipercaya, kata Kuart Lu. Erikin dalam hati mengingat informasi penting ini, lalu membahas topik pembicaraan lain. Selesai menyelesaikan masalah klub apoteker, Erikin kembali ke istana kekaisaran. Langit mulai gelap. Dia pergi ke tempat pemurnian obat mencari Wat Fodkin, yang sudah menyiapkan rumput ajaib dan rumput roh yang banyak lalu diserahkan kepada dia. Erikin sudah bertekad pergi dari sini, oleh karena itu sebelumnya sudah memohon dia menukarkan pil mujarab. Wat Fodkin hanya menganggap Erikin sedang meneliti resep obat baru, tidak mencurigainya. Setelah itu, Erikin pun pergi mencari Deniskin, Sarlenekin dan Nanakin, mencari berbagai alasan memberikan hadiah yang banyak kepada mereka. Di dalamnya semuanya adalah pil mujarab versi sempurna yang diracik sendiri oleh Erikin, juga ada beberapa senjata berharga, yang berasal dari roh jahat laut hantu. Tetapi, selama ini, Erikin tidak menampakkan maksud ingin pergi dari sini, juga pandai mencari kesempatan. Kelihatan seperti mencari Deniskin mereka, dan mereka juga tidak menebak isi hatinya. Karena, dirinya baru kembali ke keluarga Qin, siapa yang akan berpikir bahwa dia akan secepat ini pergi lagi. Satu penyesalan dalam hati Erikin adalah kakak kedua jenius yang misterius itu, tidak tahu pergi kemana, sampai sekarang masih belum kembali. Dirinya besok akan pergi, sepertinya tidak akan bisa berjumpa dengannya. Cahaya rembulan yang terang, malam yang sejuk. Erikin duduk bersila di kediaman. Saat duduk tenang membina, mendadak muncul sosok bayangan di halaman rumah. Badan yang kekar, aura sangat menonjol, tatapan mata yang tajam. Ayah. Alonso Qin juga tidak bersembunyi lagi. Erikin melihat ke belakang, tatapan matanya pun sangat kacau balau. Ayahnya tengah malam datang ke sini, pasti sudah menyadari sesuatu. Erik, kamu mau pergi? Alonso Qin bertanya kepada Erikin. Kamu sudah mengetahuinya? Erikin mengangguk kepala, tidak menyangkal. Tentu saja, kamu menggunakan poin kontribusi menukarkan begitu banyak barang, lalu memberi hadiah kepada Deniskin mereka. Di kota kekaisaran Qin ini, tidak ada hal yang bisa mengelabui mata aku. Alonso Qin menggeleng kepala berkata, kenapa mau pergi? Kenapa begitu cepat pergi dari sini? Tinggal beberapa hari lagi, bolehkah? Erikin diam. Dirinya juga tidak ingin begitu cepat meninggalkan sini, tapi besok adalah pengumuman hasil hukuman dari perkumpulan para tetua, dan ini adalah pilihannya, dia harus segera pergi. Kamu ingin pergi, aku juga tidak bisa menghalangi. Hari ini ayo kita berbincang-bincang lagi. Melihat Erikin diam tidak berkata, Alonso Qin pun menghela napas, mendadak terbang. Dua orang ini pun melewati bangunan istana yang besar, tiba di gazebo yang ada di dalam gunung. Cahaya rembulan menyinari, cahaya kunang-kunang menyinari gazebo ini, ada sebuah ketenangan di malam hari. Erik, aku mengetahui tidak mungkin bisa menahan kamu selamanya di sini, tapi tidak menyangka, kita anak dan ayah baru berjumpa, dan kamu sudah mau pergi lagi. Alonso Qin menghela napas dan berkata, aku tidak tahu kenapa kamu mau pergi, tetapi kamu mau pergi aku tidak akan menghalangi. Karena kamu berasal dari bintang biru, mungkin ada peraturan keluarga Qin, sudah membuat kamu tidak betah. Ayah, kenapa berkata seperti ini? Seperti aku dengan kamu akan berpisah selamanya, aku pasti akan kembali lagi. Kata Erikin dan tersenyum paksa. Iya juga, mungkin karena usia bertambah,
berharap anak bisa berada selamanya di sisinya, tapi mereka juga bukan anak kecil lagi, cepat lambat pasti akan keluar melihat dunia ini. Alonso Kin juga tersenyum dan berkata, seperti kakak kedua kamu, aku sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan dia, apa yang dia lakukan sekarang ini? Erik, aku sudah berpikir lama, saat berjumpa seharusnya memberi hadiah apa kepada kamu. Karena di dalam 5 anak aku ini, aku paling berutang besar dengan kamu, dari kecil sudah tidak berada di sisi kamu. Bersambung.